Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan pada pagi hari ini adalah percaya. Saya mengambilnya dari Mazmur pasal 125 ayat yang ke-1. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Dan di dalam terjemahan lain, orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan teguh seperti gunung Sion, tidak goyah dalam keadaan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan orang yang percaya atau dalam terjemahan lain mempercayakan diri kepada Tuhan adalah orang yang memiliki posisi paling aman dalam hidupnya. Karena kita telah meletakkan dan menggantungkan seluruh keberadaan hidup kita, baik suka maupun duka, kepada Allah. Dan dikatakan juga orang yang percaya kepada Allah sama seperti gunung Sion yang kuat, kokoh dan tak tergoyahkan. Bahkan di dalam ayat yang kedua dikatakan, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini membuktikan bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, sama seperti gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem, demikian juga Allah yang setia itu juga akan terus melindungi dan menjagai setiap umatnya. Kepercayaan kita kepada Allah itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Tetapi bagaimana kita mau mengambil keputusan untuk membangun hubungan yang intens dengan Dia, mendekat kepadanya, dan kesadaran kita akan perlunya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita akan membuat kita memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lewat doa-doa kita, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tentunya pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Allah akan membuat kita semakin percaya kepadanya. Apa-apa saja yang membuat kita menjadi percaya kepada Allah? Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk membuat kita semakin percaya kepada Allah? Yang pertama adalah mendekat kepada Allah. Seorang Daud dalam Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadamulah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang kelima, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadamulah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Seorang Daud mengakui bahwa tidak ada jalan atau solusi yang terbaik ketika ia banyak menghadapi serangan dan himpitan musuh selain keputusannya untuk mendekat kepada Allahnya. Dan yang kedua, hal-hal yang membuat kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah adalah mengenal Allah. Daud adalah salah satu pribadi yang mengenal Allahnya. Ia tahu bahwa kekuatannya sangat terbatas, tetapi karena Daud mengenal Allah yang dia sembah, dia tidak pernah takut dan gentar menghadapi setiap musuh. Tetapi sebaliknya, Daud tetap tenang dan percaya bahwa pengalamannya bersama Allah di semua musim hidupnya telah membuatnya yakin dan percaya bahwa Allah selalu menjadi pembelanya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang,
Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jelas sekali bahwa orang yang mengenal atau dekat dengan Allahnya percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepadanya akan selalu disertai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ketika kita telah meletakkan seluruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada Allah, maka janjinya adalah yang pertama, Allah mengaruniakan keamanan dan ketenangan hidup kepada kita. Dan yang kedua, penyertaannya akan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang 10 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena firman-Mu pada pagi hari ini telah mengajarkan kami untuk kami terus belajar percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran-Mu. Firman-Mu terus akan mengajarkan kami hal-hal yang baik dan sempurna dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami semua sepanjang hari ini. Kami dimampukan untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus akan menolong kami dan kami dapat melakukannya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.